Anak penulis naskah Proklamasi RI Sayuti Melik kini hidup di rumah kontrakan sederhana di kota Bekasi. Di usia 84 tahun, Heru Baskoro berjuang melawan penyakit di tengah keterbatasan ekonomi. Heru Baskoro tinggal bersama istrinya, Trezia Noviani, di sebuah rumah kontrakan sederhana di Rawalumbu, Kota Bekasi. Kontrakan 2 petak yang mereka sewa seharga 560.000 per bulan itu menjadi tempat mereka bertahan di tengah kondisi kesehatan Heru yang terus menurun. Nama saya Heru Baskoro, lama tinggal di Kanada. Ya, ketemu orang Indonesia, saya lama bisa jadi tempat jemaah kalau ada orang Indonesia yang baru. Jadi bahasa ibu saya itu dari praktek aja dengan setelinga ikut mulut gitu. Kondisi fisik Heru tampak melemah. Rambutnya telah memutih seluruhnya. Penglihatan Heru pun kini terganggu. Meski penglihatannya terganggu, ia masih berusaha menjawab setiap pertanyaan. Di dalam kontrakan itu, tas, koper, dan kardus masih tersusun di sudut ruangan. Perabot yang dimiliki pun sangat terbatas. Heru dan istrinya tidur di atas kasur tanpa ranjang dan hanya mengandalkan satu kipas angin untuk menghadapi cuaca panas. Pemandangan ini sangat berbeda dengan kehidupan yang pernah mereka jalani selama bertahun-tahun di luar negeri. Permanen residen Amerika. Permanen residen Amerika sebelum kenal saya. Itulah sebabnya kita ke Kanada. Akhirnya jadi tertarik karena kesehatan terjamin apa terjamin. Pada waktu itu Amerika belum. Sebelum kembali ke Indonesia, Heru dan Trezia tinggal di Kanada sejak akhir 1990-an. Sebelumnya, Heru bekerja di perusahaan minyak di Texas, Amerika Serikat, dan juga pernah menjabat sebagai direktur keuangan di Transbakery. Namun, perjalanan hidup mereka berubah ketika Heru mulai mengalami gangguan penglihatan yang terus memburuk. Bunda tuh sampai di titik ini, keterpurukan ini uang habis buat pengobatan. Nah, begitu kondisinya karena ada diabetes makin lemah karena dia nggak bisa lihat kan dia stres jadinya kan. Whatever itu pasti rasanya dia biasa baca buku, biasa apa yang diskusi sama saya segala macam, jadi udah stres dalam hidup. Heru telah menjalani berbagai pengobatan, termasuk transplantasi kornea di Indonesia menggunakan biaya pribadi. Bahkan rumah yang mereka miliki terpaksa dijual demi membiayai pengobatan. Namun, kondisi Heru belum juga membaik. Selain kehilangan penglihatan pada mata kanannya, ia juga menderita diabetes yang berdampak pada fungsi otaknya hingga mengalami gejala demensia. Operasi lanjutan menggunakan teknologi kornea buatan sebenarnya telah dijadwalkan di Kanada. Namun, rencana itu kembali tertunda karena keterbatasan biaya. Adanya cuma di Kanada dan sudah dijadwalkan Juli ini tanggal 28. Secepatnya lah. Soalnya kemarin udah dijadwalkan, tapi karena nggak ada dana buat ke sono, akhirnya mundur lagi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mengandalkan bantuan kerabat dan teman. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mencari bantuan, namun belum membuahkan hasil. Informasi terbaru, Heru Baskoro bersama istrinya telah dibawa ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur atau STPL Kementerian Sosial untuk menjalani asesmen dan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Bagi pasangan ini, langkah tersebut menjadi awal dari harapan agar Heru dapat kembali memperoleh perawatan yang layak di sisa perjuangan hidupnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.